Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk channel ini. Kita masih di manajemen keuangan pada bagian money market dengan topik fungsi dan arti lembaga keuangan pada sesi 22. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sesi ini membahas materi money market atau pasar uang. Pembahasan ditekankan kepada lembaga keuangan dan instrumen keuangan yang lazim ditemukan pada literatur keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari bank komersial, dalam kurung pemerintah dan swasta, bank perkreditan rakyat, dalam kurung BPR, lembaga pendanaan, dalam kurung financing company, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, lembaga perkreditan desa dalam kurung LPD, dan lembaga keuangan tradisional yang sudah ada sebelum negara Republik Indonesia ada. Pasar uang atau money market merupakan pasar untuk transaksi instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan instrumen yang diterapkan di pasar uang yang juga diterapkan di lembaga keuangan seperti kredit likuiditas dari Bank Indonesia, tabungan, deposito, discount window, repurchase agreement dalam kurung repo, commercial paper, T-bills, swaps, future options, dan instrumen keuangan lainnya. Materi money market juga akan membahas risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, diantaranya risiko suku bunga, risiko teknologi, risiko nilai tukar, risiko kriminal, risiko negara atau country risk, dan risiko lainnya. Kita bahas mengenai bank, mengenai pemahaman bank. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, dan jasa perbankan lainnya. Menurut undang-undang, jenis bank hanya terbagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau dalam kurung BPR. Kita bahas mengenai bank perkreditan rakyat atau BPR. Berdasarkan undang-undang, landasan hukum BPR adalah Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10/1998. Dalam undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang berarti kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas atau valuta asing, dan perasuransian. BPR adalah pengembangan dari lembaga simpan pinjam yang dahulu dikenal dengan sebutan lumbung desa, bank tani, atau bank pasar. Kegiatan utama BPR adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, pengusaha mikro, kecil, dan menengah, dan juga sebagai lembaga simpanan yang terpercaya dengan pelayanan dan persyaratan yang cepat dan sederhana dengan menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Fungsi dan tugas BPR adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, menempatkan dananya dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain. Kita bahas lembaga perkreditan desa atau LPD.
Lembaga Pekerjaan Desa atau LPD merupakan salah satu lembaga keuangan milik Desa Pakraman dalam kurung desa adat yang menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Pakraman, yaitu mengelola sumber daya keuangan milik Desa Pakraman dalam bentuk simpan pinjam untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat Desa Pakraman. LPD sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang berkembang pesat di Provinsi Bali, terutama di Kabupaten Badung sebagai pusat usaha sektor informal, telah berdiri sejak 1988 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Hingga detik ini, LPD yang ada di seluruh Provinsi Bali didirikan hanya berdasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan berada di bawah pengawasan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Bali selaku pembinanya. Demikian sesi ini, silakan mengikuti sesi selanjutnya untuk pembahasan MKU Money Market.